Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik takut naik motor bepergian karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah takut naik motor, takut bepergian ya, karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, ini juga sebagai jawaban kepada akun Faisal ya. Ya, halo Mas Faisal ya, yang menanyakan, Pak, saya sudah bisa naik motor jauh ya, tapi masih ada perasaan takut jatuh. Nah itu ya. Nah ini juga termasuk jawaban untuk subscriber yang lain ya, yang topiknya hampir sama. Jadi intinya adalah takut bepergian ya, atau takut naik kendaraan. Contohnya naik motor. Nah teman-teman semua, jadi perasaan takut ya, perasaan takut ini memang untuk dihilangi ini harus sedikit demi sedikit ya. Jadi orang kalau yang namanya sudah takut ya, pokoknya takut benar gitu. Nah walaupun untuk takut di sini ini sebenarnya ada sebabnya ya. Jadi ada sebabnya. Oleh karena itu nanti kita akan mencari solusinya berdasarkan sebabnya teman-teman ya. Yang harus kita pelajari sebenarnya itu secara psikologisnya ya. Nah, mengapa kita punya perasaan takut ya? Contohnya takut naik motor, kemudian takut bepergian, mungkin juga takut naik mobil dan lain sebagainya, atau mungkin juga takut pergi walaupun itu hanya berjalan kaki ya. Jadi ini intinya ketakutan untuk bepergian ya gitu. Nah ini sebab pertama ya, sebab pertama khususnya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, ini karena tidak yakin dengan diri sendiri. Saya maklumi mengapa tidak yakin ya, karena kita kadang masih ragu dengan kondisi badan kita. Pengalaman saya itu dulu seperti itu. Jadi untuk bepergian jauh, untuk acara-acara jauh yang sifatnya keluar rumah memang ya menakutkan sekali. Takutnya apa? Karena kita kadang melihat diri kita itu seolah-olah masih dalam penderitaan yang membahayakan, yang berat, sehingga takut kalau pergi nanti takut misalkan pingsan, takut pusing di jalan. Nah ini akan membuat cemas ya. Nah kecemasan-kecemasan itu yang justru memupuk lagi semakin takut gitu loh, karena kita
memang untuk yang sudah sampai ke asam lambung naik menjadi GERD ini anxiety-nya itu di situ. Jadi kecemasannya begitu itu loh. Nah, itu saya maklumi. Jadi karena kita belum yakin terhadap diri sendiri. Nah, artinya apa? Secara fisik memang kita biasanya belum sembuh total. Artinya kita masih kadang ada sensasi-sensasi sehingga menjadi kurang pede lah ya, kurang percaya diri untuk pergi seperti itu. Nah, itu saya maklumi. Nah, itu nanti ada solusinya bagaimana supaya menjadi percaya diri. Itu sebab yang pertama. Nah, sebab yang kedua, kita itu takut bepergian ya, mungkin juga takut naik motor, naik mobil, takut berjalan. Nah, ini karena yang dipikirkan ini ketakutan ya, yang dipikirkan itu ketakutan. Yaitu contohnya takut nanti di jalan kambuh, asam lambungnya naik, takut nanti pingsan, takut nanti gemeteran dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu yang menjadikan rasa kecemasan kita ini semakin besar ya. Ketika semakin besar akhirnya karena kita sudah terkena psikosomatis, apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh, maka akan menjadi rasa-rasanya itu menjadi beneran gitu, menjadi gemeteran beneran, menjadi seolah-olah kayak mau jatuh, itu seperti itu. Itu karena memang pikiran kita yang dipikirkan itu masih tentang ketakutan. Itu sebab yang kedua, teman-teman ya. Nah, sekarang yang lebih penting adalah solusinya ini ya. Nah, solusinya bagaimana cara mengatasi supaya kita untuk naik motor tidak takut, untuk bepergian tidak takut ya. Nah, solusinya ini yang pertama ya, karena tadi sebabnya tidak percaya dengan diri sendiri, maka solusi yang pertama adalah ketika kita mau bepergian ya, ketika kita mau naik motor misalkan, kita harus yakin berani ya. Yakin berani dibuktikan dengan persiapan gitu. Jadi untuk memperkuat mental kita ya, psikis kita itu memang harus dipersiapkan. Nah, untuk menjadi yakin berani yang perlu dipersiapkan apa? Ya contohnya secara fisik kita siapkan secara energi lah ya, secara badan kita siap untuk beraktivitas. Contohnya sudah makan, sudah minum yang cukup. Dan bila perlu boleh membawa bekal gitu ya. Kalau kita bepergiannya jauh, ragu dengan kondisi fisik kita nanti melemah, nah kita boleh bawa minum, bawa makan, nggak apa-apa. Jadi yang penting secara mental kita ini menjadi lebih berani seperti itu. Termasuk berani persiapan misalkan kita naik motor ya motornya yang fit juga, sudah layak pakai lah motornya itu seperti itu. Nah, jadi tidak mengurangi kecemasan juga seperti itu. Jadi yang pertama itu ya, istilahnya kita yakin berani dengan dirinya sendiri. Kalau kita kata hatinya sudah mengatakan saya berani ya, saya siap beraktivitas, itu insya Allah akan sukses, tidak takut lagi teman-teman. Pengalaman saya dulu seperti itu. Ketika saya mau berangkat bekerja ya contohnya ya, itu saya selalu menepuk dada sini, yaitu saya siap beraktivitas, saya tidak cemas ya, saya tidak takut, saya berani untuk beraktivitas dan untuk bepergian seperti itu. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim baru berangkat. Itu cara untuk meyakinkan bahwa supaya mental kita itu betul-betul menjadi berani. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua ya,
tadi kan sebabnya yang kedua karena kita masih berpikir tentang hal-hal yang menakutkan ya. Contohnya jangan-jangan pingsan, jangan-jangan kambuh, jangan-jangan gemeteran di jalan, kan seperti itu. Jangan-jangan keliengan, kan seperti itu. Nah, maka solusi yang kedua adalah jangan pikirkan yang menakutkan, ya. Jangan pikirkan menakutkan. Nah, caranya bagaimana supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang menakutkan? Yang pertama ya, caranya supaya pikiran tidak memikirkan hal-hal yang menakutkan, kita harus menghibur diri di jalan, ya, menghibur diri di jalan. Yang saya lakukan ya, kalau saya naik sepeda motor, itu biasanya saya sambil bernyanyi. Saya sambil bernyanyi dan nyanyinya agak keras biasa. Orang lain kan karena kita dalam perjalanan nggak begitu dengar lah gitu. Jadi itu. Jadi tidak memberikan kesempatan pikiran kita untuk berhayal kepada hal-hal yang menakutkan. Jadi untuk mengisi itu. Nah, caranya kita isi dengan contohnya itu saya sambil bernyanyi atau bisa kita sambil membaca doa-doa lah ya, doa-doa di jalan itu juga boleh gitu. Nah, kemudian bisa juga di jalan sambil mendengarkan musik ya, mendengarkan musik. Kalau naik motor ya pakai handset lah, seperti itu juga bisa ya. Kalau perginya pakai mobil lebih gampang lagi, tinggal di setel saja yang keras, itu seperti itu. Jadi pikiran ini tidak berhayal ke hal-hal yang menakutkan karena diisi dengan kesenangan tadi dan kita ikuti ya, seperti itu. Itu ya, jadi caranya diisi dengan hal yang menyenangkan. Contohnya di jalan sambil membaca doa-doa boleh ya, di jalan sambil bernyanyi boleh, di jalan sambil mendengarkan musik juga boleh. Itu insya Allah nanti tidak akan ada rasa cemas lagi karena hayalan kita ini tidak ada tempat untuk berhayal, menghayal hal-hal yang menakutkan itu. Nah, kemudian kalau kita misalkan tidak melakukan hal itu ya di dalam perjalanan, ini pikiran kita sudah membayangkan ya. Bayangkan kesenangan di tempat tujuan gitu loh, di tempat tujuan. Misalkan kita tujuannya mau ke mall misalkan ya. Nah, kita nanti sudah di jalan ini pikiran berencana ya, berencana nanti di mall saya akan beli ini dan seterusnya seperti itu. Terus nanti di mall saya mau ke counter ini, lihat-lihat ini dan lain sebagainya. Itu. Jadi kan tidak kosong dan membayangkan kesenangan gitu loh, kesenangan di tempat tujuan. Atau ketika kita mau berkunjung mungkin ke suatu tempat, mungkin kita perginya mau ke objek wisata ya kita bayangkan kesenangan nanti di tempat tujuan kalau sudah sampai katanya ada ini itu dan sebagainya. Nah, saya akan menikmati itu semua dan lain sebagainya seperti itu. Jadi buat pikiran tidak kosong dengan cara kita membuat rencana yang positif selama di perjalanan dan begitu sampai di tujuan kemudian langsung kita praktekkan apa yang tadi sudah direncanakan. Nah, akhirnya kita akan lupa terhadap hal-hal yang mencemaskan, lupa hal-hal yang menakutkan, tapi kita larut di dalam kesenangan atau keasikan sesuai dengan tujuan kita. Nah, kalau seperti itu maka untuk pergi tidak menjadi takut lagi, tapi sebaliknya justru menjadi ketagihan. Ketagihan ya, ketagihan itu ingin selalu pergi karena ada hal yang menyenangkan di tempat tujuan, misalkan seperti itu. Nah, solusi yang terakhir ini adalah latih terus
nanti akan terbiasa. Nah, ketika sudah terbiasa, nah ini nanti kita sudah sembuh dari ketakutan, teman-teman. Jadi kita biasakan pergi itu nggak apa-apa. Nah, caranya untuk melatih biasanya kalau sendirian kan masih was-was ya, masih agak ragu, jangan-jangan nanti mbok jatuh atau pingsan dan lain sebagainya. Nah, caranya ada teman nggak apa-apa, ada pendamping ya, ada pendamping. Dulu ketika saya masih sering ketakutan ketika kita mau bepergian, saya itu bepergian selalu ada teman ya, biasanya sama istri saya, terus kadang sama anak saya, atau semuanya seperti itu. Itu rasanya menjadi tambah percaya diri ya, karena tidak takut lagi kalau misalkan sewaktu-waktu kambuh atau apa, toh ada yang menolong seperti itu. Nah, caranya begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman percaya diri saja, kemudian latih terus saja ya. Tapi kalau masih dalam proses penyembuhan belum begitu yakin, ya caranya melatih itu dengan membawa teman. Misalkan naik motor ya boncengan lah sama teman, sama kakak, sama adik, itu nggak apa-apa. Supaya nanti menjadi lebih terbiasa. Nah, setelah terbiasa, akhirnya ternyata tidak terjadi apa-apa. Nah, akhirnya kita menjadi berani dengan sendirinya. Nah, setelah berani akhirnya kita sudah sembuh dari anxiety atau kecemasan yang menakutkan. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.